Hari ini kita akan mempelajari tentang kalor dan perpindahannya. Nah, pernahkah kalian mengamati sebongkah es batu yang dibiarkan di tempat terbuka? Kira-kira apa yang akan terjadi dengan es tersebut? Nah, es tersebut lama-kelamaan pasti akan mencair. Jadi, dia akan berubah bentuk yang awalnya sebongkah es akan menjadi suatu zat cair. Nah, sekarang coba amati. Di sini ada 1 gram es batu yang bersuhu 0 derajat Celcius. Kemudian es tersebut dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, apa yang akan terjadi? Es batu tersebut akan mengalami perubahan wujud. Yang awalnya benda padat akan menjadi benda cair, namun masanya tetap 1 gram. Kemudian, apa yang terjadi dengan air bersuhu 0 derajat tadi jika kita panaskan lagi? Nah, otomatis lama-kelamaan suhu air tersebut akan naik. Yang awalnya 0 derajat akan naik sampai 100 derajat Celcius. Kemudian, setelah mencapai suhu 100 derajat Celcius, apa yang terjadi jika diberi kalor lagi? Air ini tadi akan berubah bentuk seluruhnya menjadi uap air. Nah, jadi di sini ada proses yang terjadi ketika suatu benda diberi kalor. Dari uraian yang sudah dijelaskan di atas, lalu apa sih pengaruh kalor terhadap benda? Pengaruh kalor terhadap benda itu ada 2 macam. Yang pertama bisa menaikkan suhu benda. Tadi yang awalnya bersuhu 0 derajat Celcius, ketika diberi kalor, dia suhunya akan naik sampai 100 derajat Celcius atau bisa dikatakan mendidih. Namun wujudnya tetap zat cair. Jadi pengaruh kalor yang pertama itu adalah menaikkan suhu benda. Nah, besarnya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi pakai Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, Q itu apa? Q itu adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan suatu zat. M di sini adalah massa bendanya, bisa dalam kilogram. C adalah kalor jenisnya dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kalor jenis setiap benda itu nilainya akan berbeda-beda tergantung dari jenis bendanya. Jadi, antara air dan minyak itu akan punya nilai kalor jenis yang berbeda. Kemudian, delta T adalah perubahan suhu. Suhu awal sampai dengan suhu akhir. Tinggal dicari nanti berapa nilai perubahannya. Kemudian, pengaruh kalor yang kedua adalah mengubah wujud benda. Contohnya tadi awalnya dari dia hanya es batu, kemudian berubah menjadi zat cair seluruhnya atau menjadi mencair. Nah, pada proses ini, besar kalor yang dibutuhkan bisa dicari dengan persamaan ini. Jadi pakai Q sama dengan M kali L atau boleh pakai Q sama dengan M kali U jika di situ terjadi perubahan wujud antara benda cair menjadi benda gas. Nah, kalau nanti perubahan wujudnya antara benda padat menjadi cair atau mencair, pakai yang Q sama dengan M kali L. Q di sini adalah kalor yang dibutuhkan oleh bendanya untuk mengubah wujud. M adalah massa bendanya. L adalah besar kalor leburnya. Kalor lebur itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan benda. Setiap jenis zat juga punya kalor lebur yang berbeda-beda. Jadi antara air, dari es batu menjadi air, sama misalkan dari margarin menjadi minyak, itu punya kalor lebur yang berbeda. Terus U adalah kalor uap. Jadi kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan suatu zat.
Nah, sebagai contoh, misalkan seperti ini. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius. Jadi dia punya suhu awal sebesar 10 derajat Celcius. Nah, jadi air sebanyak 3 kg. Nah, 3 di sini itu apa? 3 di sini adalah massa dari bendanya. Jadi ini adalah massa bendanya. Bersuhu 10 derajat Celcius. Dipanaskan hingga suhunya adalah 35. Jadi suhu awalnya adalah 10. Terus setelah dipanaskan dia menjadi 35. Berarti nanti nilai perubahan suhunya adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Berarti nilai perubahannya adalah 35 dikurangi sama suhu awalnya 10 derajat. Berarti nilai perubahan suhunya adalah 25 derajat Celcius. Kemudian, jika kalor jenis air, di sini diketahui lagi nilai kalor jenis. Kalor jenis tadi apa? Kalor jenis adalah C. Jadi nilai kalor jenisnya 4200. Nah, tentukan kalor yang diserap oleh air. Nah, berarti kita pakai apa? Di sini adalah tentukan kalor yang diserap air. Kita analisis dulu prosesnya ini tadi terjadi untuk menaikkan suhu atau untuk mengubah wujud benda. Tadi kan air sebanyak 3 kg bersuhu 10 dipanaskan hingga suhunya 35. Berarti di sini terjadi proses kenaikan suhu. Karena terjadi proses kenaikan suhu, berarti nanti besar kalornya pakai persamaan yang Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan nilai massanya tadi diketahui adalah 3 kg. Nilai kalor jenisnya adalah 4200. Dan nilai perubahan suhunya adalah 25. Nah, maka nanti bisa dihitung nilai kalor yang dibutuhkan oleh bendanya. Kita hitung saja, berarti 3 dikali 4200 dikali 25. Dan nilai kalor yang diserap adalah 315.000. Nah, ini adalah besar kalor yang diserap oleh air tadi. Nah, berikutnya, bagaimana cara kita untuk menggambar grafik kalor dengan perubahan suhu? Nah, misalkan aja seperti ini. 100 gram es batu bersuhu 10 derajat Celcius. Minus, di sini suhunya adalah min 10 derajat Celcius. Jadi suhu awalnya minus, karena minus berarti nanti kita menggambar grafiknya adalah di bawah. Berubah menjadi uap air seluruhnya yang bersuhu 200. Ini adalah suhu akhirnya. Gambarkan grafik hubungan antara kalor dan suhu pada peristiwa tersebut. Nah, kita gambarkan dulu grafik hubungan antara kalor Q dengan nilai perubahan suhunya atau suhunya. Tadi, es batu ini awalnya suhunya adalah min 10. Jadi karena min, berarti suhunya adalah di bawah 0 derajat. Misalkan aja di sini. Nah, kemudian dia dipanaskan sampai semuanya menjadi uap air bersuhu 200. Nah, maka proses apa saja yang dialami oleh es batu tersebut? Yang pertama, es batu ini tadi ketika bersuhu min 10, dia wujudnya masih padat. Jadi dia berwujud padat. Terus kemudian ketika dia dipanaskan, perlahan suhunya akan naik.
Nah, naik sampai 0 derajat. Nah, tapi ketika sudah sampai 0 derajat di sini, wujudnya itu masih berupa es batu. Kemudian, apa yang terjadi berikutnya? Es ini tadi, dia akan mencair. Jadi, es yang suhunya 0 itu, dia akan mencair seluruhnya sampai dia berubah menjadi air pada suhu tetap 0 derajat Celcius. Berarti di sini terjadi proses perubahan wujud. Nah, setelah si es batu ini tadi semua berubah menjadi air bersuhu 0, ketika dipanaskan lagi, apa yang terjadi? Suhunya akan naik. Jadi dia akan naik terus sampai 100 derajat Celcius atau dia mendidih. Nah, jadi di sini akan terjadi proses kenaikan suhu. Setelah dia mencapai suhu 100, di sini wujudnya masih berupa air. Air yang mendidih. Kemudian kalau misalkan ini dipanaskan lagi, dia akan berubah semua menjadi uap air yang suhunya tetap 100. Jadi berubah semua menjadi uap air yang suhunya tetap 100, tapi dia sudah berubah wujud. Kemudian ketika dia sudah berubah wujud semua menjadi uap air, kalau dipanaskan lagi, dia akan menjadi uap yang suhunya bisa naik. Nah, di sini ternyata suhunya itu mencapai 200 derajat Celcius. Nah, ini adalah cara menggambar grafik hubungan antara suhu dan kalor. Jadi nanti berbeda-beda tergantung dari kasusnya. Jadi tidak selalu semua akan berubah menjadi uap air. Bisa saja nanti hanya mencapai pada suhu-suhu tertentu. Berikutnya kita akan membahas tentang perambatan kalor. Nah, sekarang coba lihat gambar berikut ini. Di sini ada gambar seseorang sedang memegang panci yang berisi air lalu ditaruh di atas api. Nah, pada peristiwa ini otomatis nanti tangan kita akan ikut terasa hangat walaupun kita tidak langsung bersentuhan dengan api. Nah, pada proses ini nanti akan terjadi perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu jenisnya ada 3 macam. Yang pertama adalah konduksi. Yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, konduksi itu apa sih? Jadi, konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikelnya. Jadi, partikel-partikel dari bendanya itu tidak ikut pindah. Jadi, dia hanya merambatkan kalor saja. Misalkan aja di sini ada benda padat. Benda padat itu kan punya susunan partikel yang sangat rapat. Nah, jadi kalornya itu si partikelnya tidak ikut berpindah. Jadi kalor itu hanya akan merambat dari ujung kiri ke ujung kanan. Ini yang namanya adalah perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Di sini adalah perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikelnya. Contohnya misalkan terjadi pada air. Jadi air itu punya partikel yang lumayan jarang letaknya dan dia bisa bergerak bebas. Nah, ketika dia diberi kalor seperti ini akan terjadi perpindahan partikel. Nah, air panas yang ada di bawah karena perambatan dari apinya kalor api, dia akan naik. Nah, air dingin yang ada di atas, dia akan ganti itu turun. Nah, jadi di sini ada perputaran partikelnya. Ini namanya adalah konveksi. Terus yang terakhir, perpindahan kalor adalah radiasi. Nah, radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Jadi, walaupun di situ tidak ada udara, tidak ada air, tidak ada benda padat, tetap akan terjadi perpindahan kalor. Contohnya seperti ini. Jadi dari apinya yang ada di bawah itu, nah kalor dari apinya itu tetap akan bisa merambat sampai ke tangan rasa hangat atau panasnya. Kenapa? Karena di sini terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Nah, sekian yang dapat aku sampaikan hari ini. Terima kasih.